Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir di Google Meet pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar komunitas psikologi populer dengan tema suka menyendiri apakah salah. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada malam hari ini. Pertama yaitu sambutan, kedua menyampaikan materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat penutup. Acara selanjutnya yakni sambutan dari narasumber kita, beliau dari Ibu Rosnalisa selaku pendiri komunitas psikologi populer. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf ini saya Ibu Rosnalisa. Saya berprofesi sebagai seorang psikolog ya. Kebetulan saya mendirikan mungkin yang baru-baru bergabung di sini sambil berkenalan komunitas psikologi populer ya yang saya bangun, saya dirikan ini memang sebuah komunitas dengan harapan bisa mencerahkan ya, mencerahkan wawasan-wawasan psikologi, wawasan-wawasan sains dan Islam ya, yang mungkin bisa membantu komunitas ini sudah cukup lama ya, menjadi tayang ya, kurang lebih hampir 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih tayang komunitas ini, bergabung dalam satu naungan Trust Psikologi Indonesia yang saya bangun juga ya sampai hari ini, dan berharap saya bekerja sama dengan narasumber-narasumber yang lain untuk memberikan materi. Dalam pemberian materi ini memang bentuknya sederhana seperti yang Bapak Ibu rasakan hari ini, rata-rata 20 orang ya. Tentu saja ini sebenarnya kelihatannya kecil, tapi mudah-mudahan ini membawa berkah yang banyak gitu ya. Ya, memang seperti itulah ya. Pada dasarnya kita memang membutuhkan semangat-semangat dan support dari kalangan-kalangan semuanya. Dan saya terima kasih sekali kehadiran Bapak Yai Khalid ya, yang hari ini hadir dalam komunitas kami ya. Saya berharap tidak cuma hari ini, mungkin di next yang berikutnya kita bisa bekerja sama lagi, berkolaborasi lagi dalam diskusi-diskusi yang lain ya, berharap bisa membangun, mencerahkan ya, kemudian bisa memberdaya ya insan-insan Islami ya, menjadi penyemangat, menjadi support ya sebagai wawasan kita bersama. Karena seorang pembelajar itu adalah seorang yang memiliki jiwa kuat ya, memiliki jiwa yang kuat, jiwa pembaharu ya. Mereka akan senantiasa selalu mendapatkan pencerahan nur dari Nabi Muhammad. Demikian hari ini ya. Saya kembalikan lagi dengan Pak Mahmud ya. Nanti kita akan mulai saja langsung presentasinya ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosnalisa selaku narasumber. Kemudian selanjutnya yakni sambutan dari narasumber kita lagi, beliau Kiai Haji Khalid Arifai Asadli selaku Ketua Forum Kiai Muda NU. Waktu tempat kami persilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli syukur wal wafa. Amma ba'du. Demi berkahnya room ini, mari kita awali pertemuan kita dengan pembacaan ya, dan apa yang kita lakukan malam ini
mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi semangat kita bersama untuk selalu thalabul ilmi, mencari ilmu dan berbagi kepada sesama atau orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, malam ini saya khususnya dikasih tema ya untuk membahas perspektif Islam, wabil khususnya perspektif ilmu tasawuf dalam masalah introvert. Kalau dalam bahasa psikologi introvert. Introvert itu yang saya contek dari Google apa itu? Keinginan untuk selalu menyendiri, menarik diri dari keramaian. Kan gitu ya. Islam terkait karakter seseorang yang introvert ini, yang selalu menarik diri dari keramaian ini, apakah dibenarkan oleh Islam atau tidak, atau sebaliknya termasuk yang dicela? Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, saya terlebih dahulu ingin meninjau ya, introvert itu dalam Islam ya, atau di dalam dari segi pengertian bahasa Arab dulu lah, dari sisi terminologi ya, bahasa Arabnya disebut al-infirad atau infiradi, menyendiri ya. Jadi introvert itu dalam bahasa Arab disebut infiradi, menyendiri, atau terkadang disebut khalwat, terkadang juga disebut uzlah. Kalau dalam bahasa tasawufnya uzlah. Nah, apa bedanya? Apakah ada perbedaan di antara ketiga istilah ini, infirad, khalwat, uzlah? Secara umum sama bahwa ketiga lafaz dan terminologi itu sama, bermakna menarik diri dari dunia ramai atau dari keramaian. Tapi di dalam istilah bahasa Arab, infirad itu ya disebutkan bahwa itu adalah benar-benar menyendiri sendirian, gitu ya, menyendiri sendirian. Nah, kenapa menyendiri sendirian? Ya, tentu motivasinya macam-macam, berbeda-beda, gitu ya. Ada yang mungkin dia menyendiri karena banyak masalah, banyak problem, atau karena galau, atau tidak nyaman dengan lingkungannya dan lain semacamnya. Itu biasanya yang menyebabkan orang-orang itu introvert atau infirad atau khalwat atau uzlah, atau dia mendapatkan tekanan di dalam lingkungannya. Nah, itu juga bagian dari infirad atau introvert. Nah, apakah hal itu ya, pandangan Islam terhadap tabiat karakter seperti itu dibolehkan apa enggak? Nah, mari kita ukur ya, bahwa di dalam Islam itu ada 3 jenis amal ya. Ada 3 jenis amal. Yang pertama itu amal dhahir ya, atau amal fi'liyah. Ya, amal fi'liyah. Amal yang terkait dengan gerak tubuh. Yang kedua ada nama amal qauliyah. Qauliyah itu yang terkait dengan perkataan yang keluar dari lisan. Nah, yang ketiga namanya amal qalbiyah.
amal qalbiyah, itu yang terkait dengan hati. Nah, maka Islam memandang kebiasaan infirad, ya, kebiasaan infirad menyendiri atau khalwat itu bisa masuk di dalam kategori amal qalbiyah, amal hati. Karena amal qalbiyah itu masuk dalam ranah ta'ammul. Ta'ammul itu sama dengan tafakkur. Ya. Sama dengan tadabbur. Sama dengan tadakkur. Gitu. Jadi amal qalbiyah itu masuk dalam wilayah ta'ammul, merenung, ya, merenung yang baik-baik tentu ya, bukan nanti soalnya ada merenung yang menghayal nanti, menghayal yang tidak baik, yang buruk gitu ya. Ini beda. Terus kemudian dia apa yang dia pikirkan, dia bisa saja memikirkan ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya atau di luar dirinya atau pada keluarganya atau terkait dengan ya kejadian di alam semesta. Nah, itu bisa menjadi wilayah ta'ammul, tafakkur, tadabbur dan tadakkur yang nanti bisa memunculkan sebuah kesadaran. Nah, kalau introvert dalam perspektif itu, nah itu bisa mengandung bagian dari ibadah-ibadah qalbiyah, batiniyah yang sangat disyariatkan, bahkan sangat dianjurkan. Ya. Bahkan kualitas ibadah tafakkur, ibadah qalbiyah itu kualitasnya melebihi ibadah-ibadah zahiriyah. Gitu. Karena di dalam ayat Al-Qur'an, ya, dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imran 191 itu berbunyi begini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Itu salah satu dalil bahwa tafakkur, ya, berzikir, merenung sambil tafakkur baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ya, memikirkan peristiwa-peristiwa yang kemudian memunculkan kesadaran akan dirinya sebagai makhluk dan sebagai hamba, itu bisa menjadi nilai ibadah-ibadah yang baik dan utama. Tuh. Nah, tapi ini yang dari sisi positifnya, ya, dari sisi positifnya. Ya, bahwa secara umum, ya, infiradi khalwat uzlah, ya, mengasingkan diri, ya, dari dunia ramai itu adalah baik. Dan ini juga pernah dilakukan oleh para nabi. Ya, hampir semua nabi itu melakukan khalwat, khususnya menjelang dia diangkatnya menjadi nabi atau menjadi rasul. Gitu. Seperti ya Nabi Ibrahim pernah berkhalwat 40 hari, Nabi Muhammad, ya, Nabi Musa. Kita bisa baca dalam riwayat-riwayat itu bahwa mereka pernah melakukan khalwat. Artinya menyingkir dari keramaian dalam rangka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan kaumnya. Ini, tapi penggunaan kata khalwat, ya, di dalam Islam juga ada yang berkonotasi negatif, ya. Ada yang berkonotasi negatif. Misalnya khalwat, ada larangan khalwat, misalnya khalwat wala yahlu ala imra'atin ghairu mahramin. Kamu jangan melakukan khalwat, artinya menyepi berduaan bersama perempuan yang di luar mahram. Misalnya begitu. Karena wasalisuhuma asyaitan. Karena orang yang ketiga di antara orang yang berkhalwat berduaan dengan
selain mahram itu adalah setan. Jadi diambil dari dalil ini bahwa ada khalwat yang negatif. Khalwat yang negatif yaitu khalwat bersama, misalnya dia lagi galau, lagi stres, atau lagi banyak masalah, kemudian lari bersama temannya untuk khalwat berduaan. Nah itu menjadi satu khalwat yang sangat tercela dan dicela. Itu. Jadi penggunaan kata khalwat di dalam Islam ada yang berkonotasi negatif, itu khalwat bersama orang-orang atau perempuan yang bukan mahram, berduaan. Tapi kalau khalwat ya dalam pengertian tadi infradi uzlah, mengasingkan diri dalam rangka menemukan jati diri dan mencari solusi-solusi dalam kehidupannya, itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai positif. Ya, mempunyai nilai positif dan sangat dianjurkan bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan apa? Dengan penjelasan ya sekitar infirad, uzlah, khalwat ya dalam pandangan Islam. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat ya, khalwat itu kan pasti manusia punya tujuan ya. Pasti orang punya tujuan. Khalwat. Kalau di dalam literasi Islam bahwa khalwat itu tujuannya kan untuk tafakkur. Untuk ya merenungi diri, termasuk merenungi kesalahan-kesalahan. Itu sangat dianjurkan. Ya. Menghisap diri misalnya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab. Artinya kita ya khalwat dalam pengertian yang positif, misalnya misalnya dia pergi ke satu gunung atau di masjid, itikaf misalnya, itu bisa menjadi ibadah tafakkur dan dalam rangka muhasabatun nafs. Ya, menghisab dirinya sendiri atau introspeksi, sehingga nanti dia mendapatkan satu solusi-solusi dalam hidupnya. Nah, itu sangat masyru'at, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu ya, tafakur juga bukan hanya untuk muhasabatun nafsi, untuk melihat dirinya atau melihat kekurangan-kekurangan dirinya atau melihat kelalaian-kelalaian dirinya, tapi juga bisa digunakan itu dalam rangka merenungkan ayat-ayat kitabiah maupun ayat-ayat kauniyah. Misal kita lihat ya, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak mengandung ya bahasa-bahasa yang mengandung rahasia, seperti alif lam. Oleh para ulama tafsir itu diperdebatkan artinya, bahkan ada yang tidak mau memberikan tafsir gitu. Tapi sebagian ulama tafsir itu tetap punya makna, cuman mengandung rahasia-rahasia seperti alif lam mim shad kaf ya ain shad yasin qaf taha dan lain semacamnya. Sehingga perlu tafakkur, ya perlu pendalaman dan kajian. Nah, itu bagian dari tafakkur terhadap ayat-ayat Allah. Ada lagi nanti masuk khalwat atau mengasihkan diri dalam rangka mentafakuri ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Nah, ini lebih luas lagi nih, lebih luas lagi. Ini bisa terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Ya, mengapa ini langit diciptakan? Sejak kapan diciptakan? Mengapa langit itu tidak ada, seakan-akan tidak ada batas tingginya. Sampai sekarang saintis tidak bisa mengukur ketinggian langit dan berapa lebarnya, kemudian dia tiangnya pakai apa dan kenapa nggak rubuh-rubuh. Nah, ini juga perlu tafakur melalui khalwat, uzlah, menyendiri dan lain semacamnya. Gitu. Sehingga orang nanti menemukan hikmah dalam hidupnya kalau orang banyak khalwat itu. Ya. Tapi memang modelnya ada dua ya.
modelnya ada dua. Ada orang yang senang dengan keramaian, gitu ya, muamalah. Ada orang yang menarik diri dari keramaian. Nah, ini tergantung kepada sifat dan karakter serta kemampuan masing-masing. Gitu. Ada karakter bawaan, ada karakter misalnya karena faktor ilmu yang mendasarinya. Seorang guru, seorang pendakwah, seorang ustadz, dia nggak mungkin lari dari dunia ramai. Nanti ilmunya nggak manfaat. Gitu. Nanti saya bagaimana mau menyampaikan dakwah, menyampaikan hukum-hukum Allah kalau saya ikut-ikutan lari ke gunung, tirakat, bertapa, ya, menyendiri, gitu. Nah, kalau pendakwah yang begitu nanti bisa jadi masuk ke dalam kategori egois, gitu ya, mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud dalam bahasan kita introvert itu terkait dengan ini ya, kebiasaan diri sebenarnya ya. Atau yang bersifat personal. Jadi kurang lebih itu. Nah, orang yang mampu tadi melakukan uzlah, ya khalwat, infirad, kemudian dibarengi dengan ta'ammul, tafakkur, tadakkur, ya, mencari jati diri, mencari solusi, problem solving di dalam kehidupan dirinya maupun masyarakat, itu dianggap atau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab, manusia-manusia yang cerdas di atas rata-rata. Siapa ulul albab itu? Ya, disebut ulul albab secara simpel bisa disebut adalah orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, mempunyai kecerdasan emosional, dan mempunyai kecerdasan intelektual. Itu namanya ulul albab. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu tadi disebut alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, ulul albab, orang yang cerdas itu mereka yang senang berzikir dalam keadaan diam, berdiri, duduk, berbaring, kemudian dibaringi wa yatafakkarun. Mereka berpikir, tafakur, memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, ya, ciptaan langit, bumi, dan lain-lainnya, termasuk manusia. Sehingga hasil dari tafakur itu nanti akan melahirkan rasa takjub, ya, terhadap Allah selaku Sang Khalik. Sehingga dalam ayat ini diakhiri subhanak, maha suci Engkau ya Allah, gitu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata Engkau menciptakan semua ini itu tidak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, ini disebut tadakur. Orang kalau sudah sampai pada sebuah kesadaran, ketakjuban, ya, atas kudrohnya Allah, kebesaran, keagungan daripada ayat-ayat Allah itu selaku ciptanya, maka manusia ini, ya, bisa disebut ulul albab. Ulul albab itu ya tadi orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, ya, mengenai manfaatnya itu nanti banyak sekali ya, banyak sekali. Misalnya ada orang alim, ya, dia memilih banyak tafakur daripada banyak ibadah atau mengasingkan diri lah daripada banyak sholat malam. Hingga salah satu kaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan begini, an-nadru ilal makhluqat al-uluwiyah was-sufliyah ala wajhi tafakkur wal iktibar ma'murun bihi mandubun bihi. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa memandang, merenungkan penciptaan Allah itu, ya, penciptaan Allah yang di atas maupun yang di
di langit dan di bumi, itu dalam rangka mengambil pelajaran, itu sangat dianjurkan, sangat diperintahkan, bahkan sunnah. Karena ya para sahabat, ulama-ulama itu senang merenung, ya, merenungkan ayat-ayat kauniyah. Bahkan ada pendapat Ibnu Abbas, tafakkuru sa'ah, bahwa berpikir sesaat, tafakur saat itu 1 jam katakanlah, khairum min qiyamil lailatin, itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Itu faidah dari tafakur. Terus ada lagi pendapat ya Ibnu Abbas juga, misalnya tadzakurul ilmi ba'da ilayya min ihyaiha. Jadi mudzakarah ilmu, diskusi ilmu ya di sebagian malam itu lebih aku sukai daripada aku sholat malam, ya, daripada aku sholat malam semalam suntuk. Nah, seperti kondisi sekarang ini kan bagian dari tafakur. Tafakur apa? Ya, tafakur memikirkan satu kondisi peristiwa yang ada di lingkungan kita tentang manusia yang mempunyai sifat karakter introvert ini. Nah, itu kan kita mudzakarah namanya. Nah, ini para ulama itu ya lebih senang begitu. Mudzakaratul ilmi sa'atan, ya, membicarakan diskusi ilmu sejam aja itu lebih baik daripada mendirikan sholat malam semalam suntuk. Bahkan ada lagi, bahkan lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun nilainya. Nah, ini termasuk amalul qalbiyah. Jadi introvert didasari dengan niat dan ilmu yang benar, itu bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam ibadah qalbiyah. Ibadah yang sangat dianjurkan. Tapi kemudian nanti bisa jadi positif kalau orang introvert menarik diri dari keramaian karena faktor nanti putus asa, ya, putus asa atau orang tuanya, kecewa dengan teman, kecewa dengan lingkungan. Ini nanti termasuk bagian dari suatu karakter yang tercela. Bahkan dalam Al-Quran disebut dalam surat Al-Ma'arij, kalau nggak salah ayat 13 berbunyi, qul innal insana khuliqa halu'a wa jazu'a idza massahu syarru manu'a. Ini dikecam oleh Al-Quran, dibully. Sungguhnya manusia karakter utamanya itu memang apa? Jazu'a, dia suka galau, suka sedih, suka berkeluh kesah, dan lain semacamnya lah. Gitu. Bahkan kalau dia ditimpa mendapatkan satu kebaikan, malah dia bagi, malah dia manu'a. Manu'a itu dia mencegah, pelit, tidak mau sharing kepada orang lain. Nah, ini sifat ya introvert yang dikritik oleh Islam. Dan dari itu harus dicarikan solusi atau harus dibimbing, dikasih pencerahan supaya dia ya keluar dari sifat buruknya tadi. Itu ya, itu salah satu, dua sisi ada menyendiri itu, khalwat itu bisa bernilai positif, ada bisa bernilai negatif. Kurang lebih seperti itu, bisa diskusi. Terima kasih kepada Kiai Haji Khalid Arifai selaku narasumber. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab, silahkan yang ingin sesi tanya jawab. 3 pertanyaan saya persilahkan. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Bu Rosiana, Mbak Rosiana, Mbak Marta, Mbak Felin, Azza. Ini ada yang berkurang kelihatannya, Bu Nurjana hilang ya? Live dari grup. Terpental mungkin.
Ya, silakan, silakan. Silahkan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau menuliskan di chat juga nggak apa-apa. Pertanyaannya di Ya, chat. ya. Silahkan. Mbak Desi mungkin mau menanyakan dengan Pak Yai di chat. Silahkan. Ya, silakan yang ingin bertanya tentang materi introvert. Ya, introvert kebiasaan orang menyendiri ya. Ya, tapi menyendiri itu adalah bisa berkonotasi negatif. Ada yang dilarang yaitu khalwat. Iya, Khalwat hormat ya itu Pak ya. Khalwat itu tidak selalu dia sendiri banget, tapi dia bisa ada temannya, bisa berdua, bisa bertiga loh. Namanya khalwat ya, bisa rame-rame gitu loh. Gitu. Ya, tapi tujuannya gitu. Ya, karena apa? Mencari pelarian. Pelarian ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi pelarian dari kegalauannya, dari persoalan hidupnya. Bahkan yang lebih sadis lagi, nanti lebih ekstrim lagi, nanti introvert itu bisa menimbulkan nanti pada kerusakan misalnya sampai bunuh diri. Sampai Apalagi depresi begitu ya. ya nanti jatuh Berarti ya. depresi. Apalagi nanti kalau sudah depresi nanti bisa masuk lagi makhluk-makhluk lain di luar dirinya, Iya kemasukan betul. setan, kemasukan jin dan semacamnya. Nah, ini pembahasannya panjang nanti. Apakah manusia mungkin bisa dimasuki bangsa jin atau setan? Oh, sangat bisa. Ya, buktinya banyak orang kesetanan, kesurupan, ya. Walaupun nggak tampak ngamuk-ngamuk, tapi ya nampak gitu loh ya, kesetanannya gitu. Hingga sering manusia disebut manusia setan lu, misalnya gitu. Ya karena kelakuannya itu kayak setan. Iya. Jadi memang berbahaya, tapi tidak semuanya berbahaya. Ya tergantung tadi motivasinya. Nah, tapi menurut saya memang khalwat yang positif dalam arti uzlah menyendiri itu memang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa lah. Gitu. Misalnya 30 tahun ke atas yang sudah mulai dia menundukkan diri, ya sudah mulai mendekatkan diri, mulai semakin taqarrub kepada Allah, biasanya itu dia banyak khalwat. Gitu ya. Kalau anak-anak muda itu jarang. Kalau dalam bahasa Toriko itu khalwat itu bisa disebut suluk. Gitu. Ada yang suluk ya 7 hari, dia nggak boleh pegang handphone, ya makanya dibatasi harus puasa atau dengan diharuskan baca Al-Quran, atamal Al-Quran dan macam-macam. Itu bagian dari khalwat uzlah yang positif melalui bimbingan guru. Itu. Kalau khalwat sendiri bahaya, takutnya nanti lari ke hal-hal yang negatif, tempat-tempat negatif gitu. Tidak berguru ya Pak ya. Iya. Ini kebetulan ada yang masuk nih pertanyaan Ada Pak yang Ustadz di ingin chat. bertanya. Silakan Pak Coba Mahmud dibacakan. dibacakan aja moderator, biar saya nggak bolak-balik ini Oh iya, baca chat. iya Pak. Moderatornya kurang ini. Ini dari pertanyaan dari Desi Mutiara Islami. Bertanya, tidak ada yang salah yang sama orang yang introvert. Sebenarnya introvert menurut Islam itu memang sudah bawah diri, lahir fitrahnya atau kepribadiannya seseorang, Pak. Kalau dari perspektif Islam itu bagaimana nggih, Pak? Ya, tadi udah dijelaskan. Jadi dalam perspektif Islam itu ya khalwat itu bisa jadi negatif. Ada larangan, jangan kau berduaan, jangan kamu khalwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Tapi kalau berduaan dengan mahram itu bisa
gitu. Itu negatif, dilarang. Tapi kalau khalwat ya atau infirad, namanya infirad, bisa masuk dalam kategori uzlah, menyendiri untuk menemukan jati diri, untuk mencari solusi dalam hidupnya. Nah, itu bisa menjadi positif ya, bahkan menjadi nilai daripada ibadah tafakkur, menjadi ibadah tafakkur, tadabbur dan tadakkur. Dalam Islam tuh ada namanya ta'ammul, tafakkur, tadabbur, tadakkur. Pokoknya inti dari sebuah perenungan itu akan menghasilkan suatu pencerahan. Tadakkur namanya. Atau penyadaran diri. Nah itu positif, enggak apa-apa itu. Silahkan berkholwat-kholwat. Tapi berkholwatnya dengan Allah. Gitu. Bukan bersama makhluk gitu. Boleh dengan makhluk tapi mungkin bapaknya, pamannya atau gurunya itu kalau yang bukan mahram. Gitu, yang bukan lawan jenis gitu ya. Udah apa-apa walaupun kebiasaan. Ya barangkali seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ustadz Khalid. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Nih dari mau bertanya apa? Suaranya kamu kecil nih. Kecil banget. Ya, kencengin. Ya. Nah itu pertanyaan bagus dari sebelah Bu Rosnalia. Jadi dia merujuk kepada kehidupan para nabi yang pernah mengasingkan diri. Ada yang 7 hari, ada Nabi Musa 40 hari, Nabi Muhammad sering bahkan ya setiap berapa bulan sekali sebelum diangkat jadi nabi. Apakah itu sama dengan apa namanya tadi dengan riyadhah, sebut riyadhah? Ya sama. Riyadhah itu bagian dari amal, tapi itu masuk dalam ranah amaliyah qalbiyah, riyadhah qalbiyah. Ya atau amal qalbiyah, amal hati. Amal hati itu atau amal batin ya bentuknya adalah apa namanya tafakkur tadi, tafakkur. Rata-rata para nabi itu lari ke atas gunung atau misalnya khalwat karena apa? Karena problem terkait panggilan dari Allah gitu untuk mendapatkan wahyu. Kedua karena misalnya dia pusing dengan problem umatnya seperti Nabi Musa itu kan terkenal umatnya bandel-bandel kaum Bani Israel. Nabi Muhammad ya sama dengan kaum masyarakatnya, masyarakat jahiliyah. Akhirnya kemudian dapat solusi. Kemudian dapat wahyu. Iqra tadi, Iqra. Jadi intinya apa? Orang khalwat itu tujuannya untuk penyadaran, tadakkur tadi, supaya dia bisa Iqra, bisa membaca diri, membaca lingkungan, ya, sehingga nanti dia menemukan sebuah kesadaran betapa besarnya ciptaan Allah itu, sehingga timbul nanti keluar dalam lisannya subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, bahwa Engkau ternyata menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Termasuk kesedihan yang dia menimpa dirinya itu tidak ada yang sia-sia. Nah, cuman apakah kaum introvert itu paham kalau misalnya dia lagi dibully oleh temannya, kemudian dia sakit hati, paham nggak hikmah di balik itu? Nah itu kan butuh ilmu, gitu kan? Kalau nggak paham kan dia stres, depresi, kemudian bunuh diri. Padahal orang yang misalnya dia sakit hati, kecewa, kemudian dia karena dibully dan lain semacamnya, itu sebenarnya itu sebuah pelajaran warning
ibrah dari Allah supaya dia tuh belajar sabar, kan gitu kan? Belajar sabar, belajar eh, menerima kenyataan, ya bahwa di luar dirinya itu tidak selalu baik-baik saja, ya bahwa di antara makhluk itu ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang jahat, kan gitu. Ya, sekali lagi tadi udah dibilang bahwa khalwat itu masuk kepada ranah ibadah hati, ibadah tafakkur. Jadi nggak harus kamu sholat, nggak harus puasa, nggak harus apa. Jadi dengan merenung saja begini kamu diam sambil ini kan bersila 1 menit, 5 menit, 1 jam memikirkan nih siapa diri saya, kenapa saya begini, apa kekurangan saya, itu sudah masuk khalwat, itu tafakur itu. Termasuk ibadah namanya suluk itu sudah. Dan itu nilainya lebih utama daripada kamu sholat semalaman suntuk kalau kamu berhasil tafakurnya. Gitu. Hah? Ya nanti kamu menemukan tadi tadakkur, makanya kamu dengerin. Jadi tahapannya ta'amul, merenung, tafakur, memikirkan, ya, memikirkan tentang hukum asbab-asbabnya dan penyebabnya begini-begini. Kemudian nanti tadabbur, afala tadabbarun al-Quran, macam-macam banyak itu, ya. Tadi udah saya sampaikan dari awal. Baru tadakkur. Nah, ujungnya keberhasilan daripada apa? Tafakur, khalwat itu melalui tafakur, ujungnya adalah sebuah penyadaran. Tumbuhnya sebuah kesadaran dalam diri. Kalau kamu mentafakuri dirinya, kenapa misalnya saya nih jomblo, kenapa saya kok nggak laku-laku ya? Padahal saya ini pinter. Padahal saya ini sudah S2 misalnya. Kenapa nggak laku-laku? Nah, kamu harus tafakur. Apa kelemahan saya? Apa kekurangan saya? Oh, saya kurang komunikasi. Oh, saya ini terlalu pendiam. Oh, saya ini selalu menganggap buruk kepada orang lain, nggak terbuka. Nah, itu tafakur itu. Gitu ya, Mas Dani. Jadi banyak tafakur. Tafakur itu wilayahnya banyak. Satu bisa tentang Allah, kedua bisa tentang dirinya, ketiga bisa tentang alam semesta, alam ciptaan. Itu. Nah, ini sebenarnya yang paling dekat, mohon maaf, saya tambahkan, yang paling dekat, sebenarnya sholat itu bagian dari infirad, menyendiri juga. Karena pengertian menyendiri itu apa? Dia tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Maka sholat juga salah satu kriterianya, orang kalau sudah sholat, dia terhubung langsung kepada Allah dengan takbir, ya, mengingat Allah, dan dia kan dilarang komunikasi tolah-toleh kanan kiri, dilarang dalam sholat kan, artinya memutus hubungan dengan makhluk, ya nggak mau diganggu makhluk, bahkan nggak mau melayani makhluk. Itu adalah makna sholat. Itu bagian dari infirad, ya, infirad, ya, yang dibenarkan, yang disyariatkan dalam Islam melalui sholat itu. Jalan terbaik infirad itu melalui sholat. Mau sholat fardu maupun sholat sunnah. Termasuk qiyamul lail. Itu. Karena sholat kan memutus hubungan, koneksi dengan makhluk. Bahkan nggak boleh kan, bisa batal sholatnya. Kurang lebih seperti itu.
Pak, Dilanjut Pak Moderator. lanjut. Barangkali ada yang bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya lagi, Pak? Ini dari Mata Susmita Mausat. Ini bertanya, wanita muslim ada pembatasan dalam berkumpul bersama teman, tidak bisa bercampur, menjaga pandangan, dilarang bergaul dengan lawan jenis, lebih baik sesama wanita. Pembatasan dalam media online yang berakibatkan keterbatasan dan akan cenderung bersifat introvert. Introvert dalam hal pembatasan dalam berinteraksi sehingga wawasan pun berkurang. Apakah dalam Islam menggiring wanita untuk menutup diri? Itu bagaimana cara menyikapinya, Pak? Ya, jadi introvert dalam arti nggak harus menutup diri, apa namanya, harus menutup diri secara total ya dari keramaian, sehingga dia nanti misalnya aksesnya dalam muamalah itu menjadi tertutup semuanya. Itu juga berbahaya. Kalau seperti itu bisa berkonotasi negatif. Misalnya kan ya, kalau perempuan seorang ibu-ibu dia masih punya kewajiban ke pasar untuk belanja. Ya mau dia mau buka cadar atau enggak kan dia tetap aja melihat nanti orang di jalanan. Ya, melihat di jalanan kan nggak mungkin dia nggak, masa mau ditutup dengan matanya gitu kan, sehingga nggak bisa melihat apa-apa gitu. Jadi ada batas-batas yang dibolehkan lah dalam berinteraksi dengan manusia, khususnya dalam literasi Islam. Ya boleh, yang dibolehkan tuh bergaul ya dalam rangka tolabul ilmi seperti ini, gitulah, room ilmu, seorang guru dengan muridnya, seorang kiai dengan santrinya. Itu wilayah-wilayah yang tidak dilarang, gitu. Wilayah yang tidak dilarang. Yang dilarang itu ya apa ya? Ya ada hadzun nafsi di dalamnya. Hubungan komunikasi antara dua orang, ya lawan jenis, ada hadzun nafsi, ada keinginan-keinginan. Ada peluang-peluang nafsu di dalamnya yang dibuka. Itu yang haram. Apalagi nanti sudah masuk ke dalam wilayah wilayah gurur, tipu daya, atau mengelabui lawan jenisnya, itu nambah dosanya. Salah satu contoh sekarang begini, ada seorang ibu-ibu misalnya di medsos, nenek-nenek umur 60 tahun. Ini gara-gara filter aplikasi sehingga jadi seperti 30 tahun. Sehingga nanti anak-anak muda jadi menaksirnya. Nah, sehingga lawan jenisnya tertipu gitu loh. Ini satu interaksi yang dilarang gitu loh. Ini kalau ibu-ibu pernah saya tanya, alasannya kan sekarang susah mahal make up Ustaz. Jadi yang paling murah itu pakai filter gitu. Itu alasan mak-mak begitu. Ya tapi nggak harus membodohi, buat apa kamu melakukan itu? Ya kecuali memang kamu, walaupun seandainya kamu benar mau mencari jodoh, ya tidak harus dengan cara membodohi seperti itu gitu. Tampakkan aja apa adanya gitu. Gitu. Bahkan lebih dari itu banyak, bukan hanya sekedar filter. Mohon maaf, misalnya kaum Hawa ini misalnya yang nggak punya, ini hukum ya, kita harus ngomong jelas. Dia nggak punya buah dada yang besar lah, yang ideal, sehingga dia harus mengelabui dengan cara pakai kutang yang besar misalnya gitu, sesuai tren kekinian. Nah itu kan pembodohan namanya itu. Ada faktor doror ya, tipu daya di dalamnya, sehingga nanti bisa masuk ke dalam haram. Gitu. Ya itu barangkali itu. Silakan Bu. Makasih pertanyaannya Mas Dandi. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari peserta di komunitas psikologi populer. Ya monggo.
Oh ya, Jadi Ustadz, saya ingin bertanya terkait dengan introvert itu apa ya, eh, tentang sholat. Itu saya tertarik dengan topiknya itu. Misalnya saya juga menemui kasusnya, misal gini Ustaz, ada anak yang ingin menghafalkan Al-Quran, ingin menyendiri, akan tetapi menghafal Al-Qurannya itu anaknya lama-kelamaan stres. Nah itu bagaimana cara menyikapinya Ustaz? itu karena apa itu? Kalau secara psikologi kalau ngapalin Al-Quran stres tau. Eh, Soalnya memang dari tertekan. Ya Mungkin karena ada tekanan kan, iya ada tekanan dari tekanan. luar kan. Iya, ada tekanan di Ya, luar itu. ya itulah kebijakan dari orang tua. Ya, kebijakan dari orang tua ataupun guru ya. Ya, dia itu harus tahu kapasitas seorang anak didik gitu atau anaknya. Kalau dia memang apa tidak punya nggak punya hobi menghafal atau memang nggak kuat hafalannya, jangan dipaksa menjadi penghafal gitu. Nah itu berbahaya memang gitu. Yaitu kebijaksanaan dari orang tua. Kadang orang tua memaksakan diri gara-gara dia ingin mendapatkan mahkota di surga, memaksa anaknya untuk menjadi hafid Al-Quran biar dia bisa masuk surga gratis. Itu egois orang tuanya kayak gitu. Ngapain kalau mau masuk surga harus mengandalkan anaknya, ibadah sendiri saja gitu loh. Wong surga Pola itu nggak harus. asuhnya ya Pak ya, Hah? pola asuh Pola orang asuh. tuanya. Nah iya, itu kan begitu tuh. Banyak sekarang lagi gandrung kan, lagi tren itu menjadikan anak jadi hafid gitu kan. Itu lagi tren sekarang. Iya, keren sekali. Iya, dia tujuannya kan apa? Ya supaya masuk surga salah satunya gitu kan, orang tuanya bisa gratis gitu. Lah orang masuk surga mah nggak perlu apa menjadikan anaknya penghafal Al-Quran, banyak jalan menuju surga gitu yang ngaji begini dia pasti masuk surga gitu loh. Nah itu perlu kebijaksanaan bagi apa, seandainya dia memang sudah jadi penghafal ya, seorang guru itu jangan memaksakan. Jangan memaksakan, artinya harus tahu kapasitas daripada si anak. Kalau memang kapasitasnya cuma bisa diisi secangkir, jangan dituangin segelas gitu. Bisa disimpulkan kalau misalnya introvert itu lebih banyak apa menggiring pada negatif, ya harus diobati gitu. Harus diobati, harus diterapi, dicarikan solusinya. Nah, ini tugas para psikolog ya, para psikolog dan tentu guru-guru agama ini penting atau guru-guru spiritual ya, karena hampir semua manusia punya ya sisi introvert ini, semua manusia hampir punya walaupun kadarnya ya ada yang sedikit, ada hanya sebentar atau sekali-sekali saja. Ya silakan Ibu Rosnalia. Ya bagaimana Pak Mahmud? Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Khalid yang sudah menjabarkan materi yang sangat luar biasa. Kemudian yang kita tunggu-tunggu yaitu dari Ibu Rosnalisa selaku narasumber kedua. Waktu dan tempat saya hanturkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Khalid ya, saya menyampaikan Ya. materi hari ini. Saya akan membahas tentang introvert dari sisi psikologis. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bahan masukan lagi ya, yang baru yang bisa mencerahkan kita. Ya, banyak yang sudah kita dapatkan dari Pak Yai Khalid tadi bahwa
ada kemiripan ya. Artinya bukan kemiripan. Introvert itu bersambung dengan holwat ya, dan konotasi bisa positif negatif ya. Bagaimana kita memahami menyendiri itu dari sudut pandang positif bisa, dari sudut pandang negatif juga bisa. Artinya karakter itu bisa menjadi positif dan negatif tergantung bagaimana kita mengajak diri kita ya untuk menjadi positif dan negatif. Baik, mohon izin saya akan menyampaikan PowerPoint-nya ya. Oke. Baik, ini materi yang saya mau sampaikan ya, yang terkait dengan introvert ya. Karena saya yakin banyak orang menganggap bahwa introvert itu adalah salah satu karakter yang negatif ya. Banyak orang mengatakan, oh introvert itu akan menjadi sosok yang buruk ya, tidak bisa bergaul, bahkan menjadi seorang pemurung dan depresi. Apakah introvert seperti itu? Seharusnya mereka punya hak juga kan untuk sukses. Nah, saya banyak menemui kasus-kasus yang masuk ke meja saya, sosok-sosok introvert ya, dalam kondisi negatif dan positif. Bahkan dari negatif menjadi positif. Dan memang kebetulan saya pun adalah sosok yang introvert ya. Saya tadinya ekstrovert kemudian menjadi introvert. Nah, baik saya langsung saja ya. Oke, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini ya. Saya punya waktu 15 detik maksud saya ya. 15 detik saja. Dikit amat. Ya, semakin cepat ketahuan bahwa dia betul-betul introvert ya. Waduh. Temukan ada secangkir kopi di dalam gambar ini. Saya hitung mundur 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, berarti di ruangan ini kebanyakan ekstrovert ya. Karena seharusnya memang yang introvert akan lebih cermat ya. Sosok introvert ya. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya, kalau kalian menemukan barang dengan mudah ya, itu boleh dikatakan orang itu introvert, karena orang introvert itu rata-rata akan mengamati dengan cermat, suka sendirian, dan tidak terlalu ingin mengekspresikan emosi. Tapi jika kalian itu bosan dengan barang-barang, cepat bosan ya, kurang sabar ya, kemungkinan Anda ekstrovert ya. Apalagi kalau Anda tergolong seorang yang aktif, ya, rentan, emosional, ya, tidak suka di tempat yang bersifat sendirian, ya, pandai berkomunikasi, Anda itu tergolong ekstrovert. Tapi jika kalian sulit, ya, sering mengalami kesulitan tapi masih lulus ujian, ya, padahal susah loh, tapi kok bisa lulus ujian? Nah, orang seperti ini disebut sebagai ambivert. Ambivert itu adalah sosok antara ekstrovert dan introvert. Ini pribadi yang sedikit berbeda karena biasanya orang ekstrovert dan introvert, ini orang di antara ekstrovert dan introvert. Ya, dia punya bakat bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan orang-orang yang ambivert itu punya kemudahan berbicara dengan hampir semua orang. Sebagai pengantar saja ya, bahwa ada perbedaan yang jelas ya, ekstrovert dan introvert. Ya. Ekstrovert itu lebih disukai kebanyakan di kalangan-kalangan orang kebanyakan dibandingkan introvert. Walaupun sebenarnya ada sisi positif yang kita dapati pada seorang yang introvert. Nah,
Penelitian-penelitian itu pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli yang melakukan penelitian tentang introvert, ekstrovert, dan ambivert ini oleh Carl Gustav Jung. Ya, dulu saya semester 3 membahas sewaktu saya kuliah S1 psikologi. Saya di semester 3 mendapatkan mata kuliah psikologi kepribadian dan tokohnya yang saya bahas salah satunya adalah Carl Gustav Jung. Ini adalah seorang peneliti ya, berkebangsaan Swiss ya. Psikolog ini mengungkapkan dan melakukan penelitian-penelitian yang banyak yang bertolak ukur tentang bagaimana memahami sisi kepribadian seorang introvert. Nah, salah satu sisi ini akan dominan dalam setiap orang dengan cara yang berbeda. Nah, sosok introvert ya, dalam Jung itu digambarkan sebagai sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi yang subjektif terhadap mentalnya sendiri dalam kehidupan. Ya. Bahkan orang-orang yang introvert itu akan cenderung selalu menyerap energi, ya, untuk menenangkan diri, ya. Mereka tidak akan menolak menghabiskan waktu bersama satu atau dua orang saja. Tapi kalau sudah banyak orang, dia jenuh, ya. Dia lebih suka sendiri. Dia merasa lelah dan gak nyaman kalau berada dalam sebuah lingkungan sosial yang besar. Bahkan kalau bekerja pun lebih senang bersendiri. Dia punya lingkungan yang pada orang-orang yang punya hobi yang sama saja. Kalau hobinya nggak sama, dia nggak bisa menyesuaikan. Mereka mempunyai hubungan yang berkualitas dengan orang-orang yang sudah sangat dekat dengan dia. Kalau dia tidak punya orang-orang yang tidak terlalu dekat, maka dia tidak akan pernah bisa membuka diri. Nah, sosok introvert ini ya seringkali digambarkan sebagai sosok yang disorder ya. Bagi kebanyakan orang, oh disorder nih ya, disorder itu artinya gangguan atau penyimpangan ya, karena mereka ini akan berbeda dibandingkan orang-orang yang kebanyakan. Nah, walaupun demikian, kita harus paham bahwa seorang introvert, seorang yang introvert ya, itu ada mitos, ada faktanya. Kita fokus kepada fakta. Karena kebanyakan orang mengatakan introvert itu antisosial. Ya. Atau introvert itu tidak punya teman. Atau introvert yang lain pemalu. Ya. Dan seorang ekstrovert itu akan lebih bahagia dibandingkan orang introvert. Padahal faktanya tidak. Introvert itu tidak sama sekali dengan antisosial, sama sekali tidak sama dengan sosok antisosial. Mereka akan terbuka di lingkaran yang dimana dia merasa dipercaya. Ya, dia akan semakin nyaman berada dalam sebuah lingkungan yang dipercaya oleh dia. Dan dia merasa mengutamakan kualitas-kualitas yang berada dalam sebuah forum-forum kecil. Rata-rata sebenarnya seorang introvert yang sudah nyaman dalam polanya itu sama sekali tidak menunjukkan sikap pemalu. Mereka akan senang, bahkan akan menunjukkan create-nya, ya, kreativitasnya itu di mana pada orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang memang bisa menjadi teman yang bersama dengan dia. Punya kesamaan hobi misalnya, maksudnya seperti itu. Introvert itu akan lebih senang untuk tidak menjadi pusat perhatian memang, tapi dia hanya berada dalam kelompok-kelompok yang sama. Kalau orang tadi seperti Pak Khalid sebutkan dia pakai dandanan menor, kemudian dirubahlah fotonya ya, di sana sini, kemudian masuk medsos dengan fotonya macam-macam. Nah, itu yang disebut sebagai, mungkin di antara mereka yang introvert ada, tapi kebutuhan pengakuannya tinggi. Orang-orang yang mempunyai keinginan untuk diakui, ya, pengen diperhatikan, pengen disanjung, ya. Wah, aku nih hebat, wah aku nih cantik, wah aku tuh keren, ya. Itu adalah sosok-sosok introvert yang disorder, yang narsis tadi. Nah, inilah perbedaan antara introvert dan ekstrovert. Karena
rata-rata sebenarnya orang-orang introvert itu mempunyai kemampuan empati yang tinggi dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sukses dalam bidang-bidang khusus seperti penulis ya, perangkat grafik ya, IT ya, programmer mungkin itu. Nah, memang secara umum mereka akan lebih peka dengan perubahan-perubahan emosi diri mereka sendiri. Secara umum, Gustav Jung itu menjelaskan ada 4 macam introvert ya. Ada introvert sosial, ada introvert berpikir, ada introvert gementar ya, ada introvert tenang ya. Nah, ini biasanya digambarkan dalam bentuk plus minus. Orang introvert sosial ini memang tidak suka ramai ya. Dia lebih suka sendiri. Tapi orang-orang yang introvert berpikir ini sukanya memang berpikir yang dalam ya. Mereka suka melakukan imajinasi-imajinasi yang mungkin muncul dalam create mereka sendiri. Nah, sedangkan introvert yang gemetar, mereka ini pemalu, dia takut ya, sering merasa cemas. Ada lagi introvert yang tenang ya. Introvert ini mempunyai sikap yang rasional ya. Sikapnya rasional dalam pemecahan masalah. Mereka tenang, banyak berpikir sebelum bercakap. Nah, inilah gaya khas introvert. Kondisi-kondisi introvert ini tidak datang begitu saja. Bisa disebabkan macam-macam. Bisa karena pola asuh keluarganya, ya, karena meniru, ya, karena banyak berada dalam sebuah lingkungan yang introvert, akhirnya dia jadi introvert. Atau memang proses identifikasi atau dia sering mengikuti sosok-sosok model tertentu yang ingin dia puja. Kemudian ngikutin itu walaupun itu bersifat sementara, ada sisi introvert yang terekam dalam dirinya dan akhirnya menjadi bagian dalam karakternya. Kemudian beberapa orang introvert itu bisa terjadi juga karena kondisi ketidakpercayaan diri dalam dirinya, ya. Rasa tidak percaya diri walaupun sebenarnya dia ekstrovert nih sebenarnya. Tapi karena dia merasa dalam dirinya banyak yang kurang, tidak mampu menyampaikan apa kemampuannya di hadapan orang lain, dia jadi tidak percaya diri. Akhirnya pas berada dalam sebuah lingkungan yang seharusnya dia memberdaya dirinya, dia tidak bisa muncul. Orang menggambarkan bahwa dia adalah seorang sosok yang introvert, padahal sebenarnya dia bukan yang seperti itu. Sosok introvert juga bisa muncul karena kehilangan seseorang yang dia cintai. Dia menjadi diam, entah pasangannya meninggal, entah keluarganya mengalami musibah, atau berada juga dalam lingkungan yang tidak support. Bisa juga karena traumatik, ya, itu bisa menjadi introvert. Atau kurang kasih sayang dari orang tuanya. Dan ini bisa menyebabkan orang menjadi seorang yang introvert. Nah, ada beberapa kasus ya yang saya amati dari meja kerja saya. Ya. Anak ini sebenarnya introvert, tapi dia di lingkungannya dibully oleh teman-temannya satu kelas. Ya. Anak itu tiba-tiba introvert. Nah, ini yang bisa kita amati dari beberapa kasus yang mungkin muncul di keseharian kita, bahwa introvert bisa saja muncul bukan karena faktor genetik, tapi bisa karena faktor lingkungan. Nah, oleh sebab itu kita bisa perhatikan orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita, mungkin anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita, ponakan dan sebagainya, yang mungkin mengalami perubahan sikap. Ya, karena tentu saja kalau introvert itu menjadi positif, introvertnya positif maksud saya ya, artinya introvert itu menjadikan dirinya kreatif, menjadikan dirinya tenang, berwawasan, itu nggak masalah. Tapi kemudian kalau ternyata yang muncul akhirnya introvert yang negatif, yang tadi yang seperti Pak Yai Khalid sampaikan ya, bahwa ada kholwat yang bersifat negatif yang akhirnya membuat pelampiasan. Nah, ini jenis-jenis introvert yang akhirnya memberikan konotasi yang negatif. Nah, secara umum ada perbedaan ya, introvertnya seseorang yang jatuh cinta. Karena biasanya orang kalau jatuh cinta itu, kalau dia orang yang introvert, itu berbeda dengan orang-orang yang ekstrovert. Rata-rata orang introvert
kalau sedang jatuh cinta, ya, itu tidak menjadikan dia sebagai pusat perhatian. Dia tidak terlalu sering ingin ditelepon. Ya, ini orang-orang introvert. Malah risih, ini orang kok nelpon terus sih. Ngapain dia telepon-telepon terus? Orang introvert itu nggak suka ditelepon-telepon. Jadi ibu atau siapapun ya, mungkin kita punya remaja, punya anak remaja. Kebetulan anak kita itu introvert atau pasangannya itu introvert, ya. Kemudian dia tiba-tiba kesal, marah, karena memang itulah karakter orang introvert. Introvert itu nggak mau terlalu berlebihan, ya. Kalau kita membantu mereka untuk membaur dalam lingkungan sekitar, mungkin kita bisa mencobanya pelan-pelan, nggak bisa langsung dibawa ke publik, ya. Kita perlu juga membuat mereka kesempatan untuk bisa berpikir sebentar. Coba kamu renungkan, kira-kira salahmu di mana pada saat bicara. Nah, ini akan membantu mereka untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi pada gejolak hatinya, ya. Nah, orang-orang introvert itu sangat tidak suka kalau berada dalam sebuah lingkungan di mana salah satunya dia tidak diberi kesempatan untuk bicara. Karena kalau sudah ada hal-hal yang membuat dia terancam, ya, merasa terancam, dan kemudian dia melihat dalam sebuah lingkungan itu ada sosok yang mendominasi dalam pembicaraan, maka dia lebih baik tidak bicara. Nah, ini yang kita perlu perhatikan pada introvert, ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana sikap-sikap, ya, yang muncul pada sosok yang introvert. Dia akan memperhatikan orang pada saat dia. Dan seringkali perilakunya sering salting, ya. Dia hanya bisa tersenyum, tertawa kalau sudah dekat dengan dia, dan dia lebih banyak tindakan ketimbang kata-kata. Orang-orang introvert itu nggak banyak omong, ya. Dia mulai terbuka pada orang lain kalau ada yang mendului. Dia nggak pernah mau duluan. Nah, itulah tipe karakter orang introvert. Nah, secara umum, introvert itu tidak buruk. Saya pun introvert, ya. Tapi mungkin saya lebih harmoni ke arah ambivert, ya. Kalau saya apa, Bun? Lah, Belum dicek, Bapak kayaknya lebih ambivert juga mungkin. Ambivert Bapak, ya. Jadi saya suka menulis mungkin, ya, suka mendalami bidang-bidang yang saya minati, melakukan interaksi yang sederhana, ya. Nah, ini bisa kita kembangkan lagi belajar public speaking, karena orang-orang introvert bukan tidak mungkin untuk bisa sukses dalam saat bicara di hadapan orang banyak. Dan rata-rata memang kita harus memberi kesempatan pada orang introvert untuk waktunya sendiri. Nah, jadi itulah, ya, gambaran seorang introvert. Nah, beda dengan ekstrovert, ya. Ekstrovert itu disebut sebagai life of the party, ya. Mereka itu sangat tertarik pada interaksi sosial. Dia energinya itu mereka gunakan untuk mendominasi dirinya, ya. Dia berusaha untuk keluar dari dunianya, ya. Keluar dari dunianya yang bersifat sendiri. Orang-orang ekstrovert kalau masa pandemi kemarin itu kan kita nggak boleh kemana-mana tuh. Itu stres. Saya itu banyak sekali kedapatan pasien ekstrovert pada saat pandemi karena mereka stres. Disuruh di rumah saja, tidak boleh berteman. Sementara pada saat pandemi, introvert itu senang. Kebalikannya, orang introvert itu senang banget pandemi. Aduh, ini aku suruh di rumah aja, senang banget. Saya pribadi, saya suka di rumah saja karena saya tipe introvert, ya. Saya suka di rumah saja. Nah, kemarin itu saya juga tanya pada mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswi saya, gimana penjabaran kesenanganmu? Mau sekolah, kuliahnya enakan online apa offline? Plus minus kan, gitu ya kan. Sebagian dari mahasiswa saya ada yang suka online karena mereka yang online itu pasti orang-orang introvert. Tapi orang-orang yang ekstrovert itu nggak suka online, suka offline, suka langsung ketemu, langsung tatap muka, ya.
Walaupun kedua bentuk gaya mengajar seperti ini, bentuk pola mengajar ini punya kelebihan dan kekurangan juga. Tetap kita harus menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah ya yang kita bisa amati bahwa ekstrovert dan introvert itu adalah gambaran yang bisa kita kaitkan dengan karakter. Nah, khas introvert, khas ekstrovert ya, mungkin kita bisa lihat ya. Secara umum orang ekstrovert itu berbeda tentunya dengan orang-orang introvert. Orang-orang ekstrovert itu mudah membuka hati, ya, mudah membuka hati. Ini ada yang masuk kelihatannya ya. Nah, orang-orang ekstrovert itu mudah membuka hati, menampilkan atmosfer yang berbeda, ya. Kadang-kadang caper, ya. Dia berusaha membuat suasana yang nyaman. Inisiatifnya juga tinggi, ya. Jadi dia suka memberikan hadiah-hadiah dan kejutan-kejutan pada teman-temannya. Walaupun demikian, kita nggak boleh terlalu banyak cerita dengan orang ekstrovert. Karena orang ekstrovert itu rata-rata tidak bisa menyimpan rahasia. Beda dengan orang introvert. Orang introvert itu pandai menyimpan rahasia. Pandai menyimpan permasalahan yang ditutup dengan rapat. Ya. Tidak mau mengumbar segala sesuatu. Nah, itu orang introvert. Nah, selebihnya yang disebut ambivert, ya. Ambivert ini adalah kepribadian istimewa. Dia adalah seorang introvert, tapi juga ekstrovert. Orang-orang ambivert itu bisa berubah tergantung dengan siapa dia bicara. Ya. Kalau dia ketemu dengan orang yang kelihatannya enak diajak ngomong, dia tiba-tiba jadi fine. Ya. Biasanya dia akan kalem juga kalau ketemu orang yang kalem. Itulah ambivert, dia mudah sekali berubah. Orang-orang ambivert itu santai dan tidak banyak menuntut. Ya. Dia suka bersosialisasi, tapi tidak mau berlebihan. Dia punya ingin waktu sendiri juga, tidak mau berlama-lama bersosialisasi. Dia bisa memposisikan diri sesuai dengan situasi dan kondisi dan sering beralih-alih perangai, ya. Dan moodnya suka berubah, ya. Sehingga kadang-kadang sulit ditebak saat ini dia kenapa. Nah, itulah karakteristik khas ambivert, itu adalah orang-orang yang berada antara introvert dengan ekstrovert. Nah, secara umum seperti itu. Nah, secara hematnya ya, kita membahas bahwa memang ada perbedaan sih yang jelas antara introvert, ekstrovert, dan ambivert yang bisa kita berdayakan. Kita bisa mengamati ciri-ciri khas tersebut dari perilaku khas mereka saat bersama kita sehari-hari. Nah, orang-orang ambivert itu biasanya pandai menyesuaikan diri. Jadi dia fokus, kadang-kadang bisa menjadi ekstrovert. Kadang-kadang dia fleksibel. Kadang-kadang dia mahir dalam hal berhubungan dengan orang, tapi tiba-tiba dia menjadi penyendiri. Kelemahan orang ambivert, dia itu lambat dalam membuat keputusan karena sering ragu-ragu, karena dia bingung, ya. Kadang nggak enak begini, kadang nggak enak begitu. Mereka orang yang berada di antara, ya. Jadi itulah ya kelemahan ekstrovert, kelemahan introvert, dan kelemahan ambivert, ya. Masing punya kelemahan, ya. Sebagaimana layaknya manusia, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Orang ekstrovert punya kelebihan, orang introvert punya kelebihan, orang ambivert punya kelebihan. Tapi selain itu orang introvert juga punya kelebihan, punya kekurangan. Demikian ambivert, ya. Jadi itulah manusia. Jadi kita tidak selalu harus menjadi ekstrovert, kita tidak harus merubah kepribadian kita yang menjadi introvert menjadi ekstrovert, atau kita tidak perlu merubah ekstrovert menjadi introvert, dan sebaliknya apapun. Jadilah diri kita yang ada saat ini. Tinggal kita kembangkan. Buruknya di mana, bagusnya di mana, harmonikan itu, ya, agar kita tahu pemberdayaan diri kita.
sejauh mana yang bisa kita perkuat dalam diri kita, itu kita perkuat, ya. Terutama bagaimana kita bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah, ya. Jadi hari demi hari mungkin kita bisa harus membenahi diri, ya. Kurangnya saya di mana nih? Sholat saya hari ini mungkin ya, Al-Fatihah saya sudah sampai mana nih? Rakaat yang tadi itu jeleknya kayak apa nih? Kan tidak selalu sempurna. Nah, itu bisa kita amati dalam diri kita setiap hari kita merenung. Mungkin hal-hal kecil banyak yang kita bisa lakukan untuk bisa mengamati diri sendiri. Baik, itu saja hari ini ya. Mungkin cukup ya, karena secara umum saat sendiri dan kehidupan sunyi yang tenang itu akan menstimulasi pikiran kreatif dan menerangi pikiran kita. Itu Albert Einstein yang mengatakan begitu. Saya cuma meneruskan. Baik, demikian dari saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosnalisa. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi di sini? Adakah yang sudah mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Mohon izin. Oh, Pak Ana. Bertanya. Pak Surya. Pak Ananda Surya. Ya. Salam kenal Pak Ananda Surya ya. Kenal. Mau nanya ini Ibu. Kebetulan kan saya kan memimpin salah satu tim ya di tempat saya. Saya ingin bertanya dari sisi psikologis ya. Karena yang saya tangkap adalah orang yang introvert itu bukan berarti kan antisosial ya Bu ya? Iya, betul. Iya, cuman terkadang mereka itu sulit untuk mengungkapkan. Nah, saya ingin bertanya Bu, apakah orang-orang introvert itu berpotensi layak untuk dijadikan bagian dari pemimpin satu komunitas atau satu tempat gitu ya Bu, dibanding dengan orang ekstrovert maupun ambivert? Itu aja Bu. Terima kasih Pak Ananda Surya. Saya langsung jawab aja ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya semuanya mungkin dikatakan saya tidak bisa katakan tidak bisa, itu tidak ya. Karena yang saya tahu seseorang bisa menjadi introvert itu banyak penyebab ya. Jadi kalau memang introvertnya itu adalah faktor genetik, kelihatannya memang ini sosok yang memang tidak mau menjadi orang di depan yang langsung bergaul di orang banyak, ya, mengkoordinir orang. Ya. Mungkin kalau orang-orang introvert itu hanya bisa melakukan koordinasi pada jumlah terbatas ya Pak. Aslinya ya. Tidak bisa menjadi seorang pemimpin dalam jumlah, taruhlah orang yang sangat besar komunitasnya gitu. Iya nggak begitu? Sebenarnya tidak juga ya. Sebenarnya tidak juga. Sejauh mana faktor penyebabnya tadi. Faktor penyebabnya tadi yang menyebabkan dia menjadi introvert. Nah, kita harus gali lagi apakah introvertnya itu adalah introvert yang harmoni, ya, introvert yang sosial kah, introvert berpikir kah, atau introvert yang disorder kah, yang tadi yang saya sebutkan, yang tadi gemetar, yang risau. Nah, ini kita harus bedakan ini, karena secara umum itu masih bisa dikaji ulang lewat konsep-konsep psikologi, diberdayakan, dilihat faktor penyebabnya. Kalau itu adalah faktor penyebab yang terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan dia gangguan kepribadian, nah tentu saja ini tidak bisa diajak ke komunitas yang besar. Mungkin komunitas kecil dulu, ya. Apalagi kalau itu menjadi sebuah pemimpin yang sifatnya memang dibutuhkan oleh masyarakat, saya sarankan tidak dulu. Ya, kalau itu disorder, yang disorder itu penyimpangan ya, karena secara umum, jujur ya, saya ini kan melakukan evaluasi psikologis ya.
saat kandidat-kandidat anggota dewan ya masuk, itu ada saja kasus-kasus orang-orang dengan penyimpangan-penyimpangan. Tapi mereka pengen jadi pemimpin, ya. Nah, ini yang harus kita kaji ulang. Kita amati, kita observasi apakah betul dia layak menjadi pemimpin atau tidak gitu ya. Karena banyak hal yang harus kita amati kesiapan mereka untuk menjadi pemimpin tadi gitu Pak Ananda ya. Karena memang tidak mungkin seorang introvert tidak bisa juga, tidak mungkin. Karena pada dasarnya introvert sosial itu berbeda dengan introvert berpikir ya. Ada sisi-sisi yang dimana jiwa pemimpin mereka pasti akan muncul pada saat mereka berada dalam sebuah situasi yang mengharuskan mereka menjadi pemimpin begitu Pak. Iya. Iya kan? Baik, terima kasih. Ada lagi Bu? Ada lagi dari Tiara Mustika, Bu, mengangkat tangan. Ya, silakan Mbak Tiara. Mau di chat atau room chat atau langsung silakan. Disampaikan langsung saja, Bu. Oh iya. Soalnya. Mbak Tiara boleh tahu dari mana ini? Saya dari Bekasi, Bu. Oh, dari Bekasi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan Mbak Tiara. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini tadi saya tertarik ya, sebenarnya saya jadi bingung sih sebenarnya saya masuknya tuh yang apa gitu dari ketiga yang ada tadi. Orang-orang menilai saya ekstrovert karena saya mudah gitu membaur, membuka pembicaraan ke orang baru dan sebagainya. Tapi satu sisi saya merasa saya introvert karena suka berpikir mendalam gitu. Terus agak risih sebenarnya untuk ada di keramaian. Terus ternyata baru ngeh juga ternyata ada ambivert yang di antara keduanya gitu. Dan ternyata ada beberapa yang tapi ternyata saya itu juga gitu. Nah, tapi terlepas dari ketiga itu semua, yang paling mengganggu saat ini adalah yang tadi Ibu sebutkan, yaitu susah dalam mengambil keputusan gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu treatment supaya bisa lebih mudah gitu saya dalam mengambil keputusan apapun itu. Kadang tuh saya ngerasa kayak saya mau melakukan sesuatu, tapi nggak mau ngelakuin gitu. Jadi akhirnya malahan jadi nggak produktif gitu jatuhnya. Gitu sih Bu yang mau ditanya. Iya. Mungkin kalau dari yang Mbak Tiara ungkapkan tadi, saya lebih cenderung mengatakan kalau Mbak Tiara sosok yang ambivert ya. Jadi ada muncul sisi-sisi di mana suatu saat Mbak Tiara ingin sendiri, iya kan? Suatu saat tiba-tiba menjadi galau, ini harus bagaimana ya. Sehingga lambat sekali mau actionnya bagaimana gitu ya. Jadi ya, jadi kadang-kadang juga orang-orang ambivert ini senang berada dalam sebuah keramaian itu happy, senang, tiba-tiba anyun sendiri gitu ya Mbak Tiara, kadang-kadang begitu kan. Nah inilah tanda-tanda ambivert. Nggak apa-apa Mbak Tiara, itu cari sisi-sisi yang ada, pasti ada di Mbak Tiara yang Mbak Tiara tahu ya. Jadi memang kalau kita gambarkan bagaimana kita merubah diri kita menjadi lebih baik, tatap cermin ya, tatap cermin. Kalau Mbak Tiara melihat cermin, yang Mbak Tiara lihat di cermin itu siapa? Mbak Tiara sendiri kan? Iya, saya sendiri. Mbak Tiara sendiri. Jadi yang merubah diri itu siapa sebenarnya? Ya kita sendiri. Ya. Kita yang tahu jerawat kita di mana, kita yang tahu wajah kita kayak apa, yang kurang saya kayak apa, kita yang tahu. Tapi beranikan diri kita untuk merubahnya perlahan. Mungkin setiap orang punya hak untuk bisa merubah diri, ya itulah ya. Saya berharap kita selalu mempunyai kesempatan, ada waktu kita untuk selalu memperbaiki diri. Ada waktunya kita mirroring, istilahnya dalam psikologi ya, mirroring, bercermin. Mirroring. Bercermin. Bunda. Iya, Pak Ustadz Khalid. Boleh tanya dong. Aduh, iya, jadi nggak enak nih kedatangan tamu, Bunda. Saya pernah kedatangan tamu. Ya,
dia itu kalau ngaca suka melihat bukan dirinya, bukan gambar dirinya, tapi suka melihat kayak nenek-nenek yang tampak di cerminnya itu. Itu apa itu Bunda? Melihat dirinya seperti nenek-nenek, maksudnya seperti apa? Iya, ya, jadi Pak? suka ada penampakan Halusinasi mungkin nenek-nenek. ya? Nggak Mungkin tahu halusinasi. makanya. Itu halusinasi, Pak. Enggak Kadang-kadang sering. orang halusinasi itu halusinasi visual. Halusinasi visual itu dia melihat sosok seseorang, entah pada diri, entah pada orang lain, dalam bentuk visualisasi yang dia amati tertentu. Bentuknya apa saja. Biasanya halusinasi itu terjadi pada orang dengan kondisi sedang tidak stabil. Begitu, Pak. Gitu ya. Soalnya katanya sering, bukan hanya sekali 2 kali, sering gitu. Bahkan sampai ke bawah-bawah dalam mimpi begitu Bunda, nenek-nenek itu. Oh, begitu. Sampai mimpi ya. Berarti memang ada sesuatu yang mungkin dalam pikirannya yang mungkin perlu digali lebih dalam itu, Pak Ustadz. Iya. Kenapa bisa timbul wajah nenek-nenek gitu kan? Nah, gitu. Karena logikanya kita kan semasa kita masih bisa berinteraksi dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan siapapun, setidaknya kita melihat diri kita sebagai cermin diri kita sendiri, ya. Iya. Pandangan lahir. Dan salah satu efeknya Bunda, padahal nih anak-anak ini cantik secara ini ya, visual. Kemudian dia juga udah kerja, bahkan ya statusnya S1. Tapi begitu kalau Bapak punya pacar, punya hubungan dengan lawan jenis tuh selalu gagal begitu. Yes, kalau pendekatan saya cuma meruqyah gitu. Saya nggak tahu apa yang mungkin diruqyah. saja. Nah, mungkin saja. Nah, itu bisa juga di dalam tubuhnya ada makhluk lain selain manusia yang mungkin dalam pendekatan pikirannya menjadi salah kan. Karena efek dari salah satu dari efek halusinasi itu bisa terjadi dari kondisi-kondisi seperti ini. Iya. Baik. Ada yang muncul lagi kayaknya di chat ya? Ada Pak? Bu, dari Mbak Susminta itu. Iya, Mbak Susminta. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali dari sosok Bapak Presiden kita yang jarang banyak bicara Bu, tapi mampu mempunyai pemimpin itu bagaimana menurut Ibu? Apakah termasuk introvert? Karena saya juga merasa ada kesamaan tidak pandai dalam berpidato, tapi ketika dalam rapat dapat berkomunikasi dengan baik. Bagaimana saya bisa memperbaiki agar bisa punya kemampuan di depan umum, Bu? Iya, Mbak Marta. Waduh, Mbak Marta pertanyaannya. Pak Presiden Jokowi ya. Memang Presiden Jokowi kita tuh kita bisa lihat loh. Ya, karakter beliau itu tidak banyak bicara sebenarnya. Ya, beliau itu sosok yang tidak banyak bicara. Tidak perlu mengumbar sesuatu. Tampilannya juga sederhana. Ya, dia sangat suka menggunakan pakaian putih ya, kemeja putih, kemudian sederhana sekali. Demikian juga gambaran-gambaran itu termakna dalam sikap beliau sehari-hari, ya, itu ciri-ciri introvert. Tapi apakah introvert seperti ini bisa menjadi pemimpin? Oh, tentu saja bisa. Saya tidak mengatakan introvert itu tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, introvert itu bisa menjadi pemimpin, ya. Karena introvert itu hanya merupakan karakter, ya. Karakter itu adalah bagian dari sikap, ya, bagian dari sikap. Sikap itu berbeda dengan sifat. Ada perbedaan sifat dengan sikap ya, Mbak Marta. Kalau sifat itu faktor genetik, kalau sikap itu dibentuk karena faktor lingkungan. Nah, kalau dia mempunyai sifat tertutup, sifat introvert, nah ini berarti tidak bisa diubah. Ya, orang ini memang tertutup dan memang tidak bisa diubah. Yang pada dasarnya di sekitar kita banyak orang yang memang tidak bisa berubah kan. Berarti memang itu faktor genetik.
Tapi kalau itu merupakan faktor yang dibawa karena faktor lingkungan dan bisa karena itu faktor lingkungan, pasti dia bisa mengalami proses perubahan lewat belajar. Nah, ini yang terjadi pada Pak Jokowi. Mungkin dia dulu pernah mengalami kondisi-kondisi pada waktu dia masih kecil yang menyebabkan dia introvert. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan selama pembelajaran kehidupannya itu justru mengembangkan kepribadiannya menjadi sosok pemimpin. Nah, inilah yang membuat Pak Jokowi berhasil mengubah cermin dirinya menjadi sosok yang sukses. Nah, penggambaran ini bisa terjadi pada siapapun selain Pak Jokowi yang tadinya introvert. Ya, karena yang ada dalam diri Pak Jokowi itu hanya sikap introvert, bukan sifat introvert. Sikap itu bisa dirubah. Nah, apalagi kalau lewat proses pembelajaran, lewat bagaimana dia memahami kehidupan, bagaimana dia terus memperbaiki dan berkholwat tentang segala sesuatu, introspeksi, segala sesuatu dalam dirinya yang setiap hari dia munculkan, ya. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi pengembangan dirinya secara pribadi. Nah, kalau Mbak Marta menanyakan apakah saya bisa bicara di depan umum, bukan tidak mungkin juga. Apakah Mbak Marta nanti ditanya, bisa nggak saya jadi menteri? Bisa saja. Ini ke publik ya Mbak Marta, nggak mungkin enggak. Ini bisa saja. Ya, saya pun dulu nggak bisa bicara di depan orang. Saya nggak menyangka juga. Akhirnya di usia saya yang seperti ini, saya bicara banyak dengan orang dalam jumlah ribuan orang. Saya nggak pernah menyangka. Tadinya saya juga sosok yang sangat pendiam. Saya punya lembaran-lembaran masa kecil yang menyebabkan saya itu menjadi introvert. Tapi proses pengetahuan, pembelajaran, ya, membuka diri saya bahwa saya harus terus belajar dan menyampaikan sesuatu pada orang lain. Mungkin kadang-kadang bahasa saya ini kebelibet-belibet. Nah, itulah awalnya kenapa bahasa saya kebelibet-belibet ini karena memang awalnya saya introvert. Betapa sulitnya seorang introvert itu bisa menyampaikan dengan baik. Ya, saya sadari. Iya Pak. Iya, jadi betapa sulitnya ya Pak ya, kita orang itu bisa menyampaikan dengan baik di hadapan orang banyak. Kadang-kadang orang banyak itu nggak paham bahasa kita. Tapi itulah proses belajar. Jadi Mbak Marta, apakah saya bisa bicara di depan umum waktu di rapat? Kayaknya bisa. Iya, itulah kita introvert. Saya kalau di kelompok-kelompok kecil bisa menyampaikan dengan mudah. Tapi giliran kelompok besar, aduh Masya Allah, kadang-kadang saya deg-degan. Bisa nggak ya, dalam hati itu selalu ada deg-degannya itu ya. Deg-degannya itu nggak hilang gitu. Nervous. Tanda-tanda bahwa awalnya kita itu introvert. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan saya selalu belajar. Ya. Nah, betul kan Mbak Marta? Oke deh, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, di dalam grup ini kebetulan Mbak Marta ini teman kecil saya nih. Ini kita ketemu lagi dalam grup, dalam komunitas. Terima kasih kehadirannya Mbak Marta. Nah, terima kasih kepada Ibu Rosnalisa. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silahkan. Jadi kalau disimpulkan barangkali Bunda ya, baik secara psikologis maupun secara ditinjau dari sudut pandang agama, bahwa manusia itu memang punya sisi positif dan negatif. Gitu. Iya, punya kelebihan, punya kekurangan ya Pak. Ya, dan keduanya bisa diperbaiki, bisa di-upgrade gitu kan, sesuai dengan kodok-kodarnya. Kodok-kodarnya sesuai dengan kemampuannya ya Pak, tidak perlu dipaksakan, iya kan? Nah itu, sehingga kalau dipaksakan jadi introvert lagi nanti. Jadi introvert lagi, malah introvertnya jadi hancur ya Pak ya? Iya. Iya.
Nah, makanya saya bilang tadi itu Bunda, itu diperlukan kebijaksanaan daripada orang tua, para pengampu, para pendidik, dan para ya orang-orang yang apalah berapa mempunyai apa wilayah-wilayah yang terkait dengan masalah pendidikan dan semacamnya itu. Iya, Pak. Paham saya, insya Allah begitu ya. Saya berharap nanti pembicaraan kita tidak cuma sampai di sini ya Pak. Jadi bisa kita kembangkan dengan tema-tema yang lebih baik lagi untuk memberdayakan. Betul. Ya yang lebih menarik, yang aktual gitu kan. Aktual, betul. Baik, terima kasih. Hari ini itu saja. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Dari room saya ada yang mau bertanya enggak? Ya, Saya bacakan nih. Sudah malam nih. Sudah malam, sudah jam 10 mungkin Pak. Sudah mulai lelah. Oh, ada yang mau tanya katanya tuh. Sebentar. Oh, ada. Dari Pak Ananda Surya. Oh, Pak Ananda. Iya, silakan Pak Ananda. Iya, tadi penjelasan tadi Bu Rosnalisa itu, maksud saya itu yang saya alami Bu, bertransformasi itu. Dari tadinya saya itu introvert, takut, deg-degan berarti cuman memang dipaksa dengan keadaan akhirnya bisa seperti bisa berubah. Gitu. Iya. Mungkin karena dulu sering dibully kali ya. Iya, betul Pak. Iya. Boleh tanya apa? Ini yang tadi mengenai introvert, extrovert, ambivert. Kalau seorang psikopat itu termasuk introvert apa gimana Pak Kiai? Terus bagaimana caranya merubah seorang introvert menjadi seorang extrovert atau ambivert? Ya itu pertanyaannya Bunda, terkopi nggak? Terdengar nggak? Bunda? Iya terdengar Pak, terdengar Pak. Oke. Langsung Bunda. Saya aja yang menjawab kah? Kirain nanyanya ke Pak kan, Holid. Itu kan wilayahnya Bunda. Iya betul sih. Tapi tanyanya kan tadi ke Pak Holid saya pikir. Ya di room saya soalnya nih. Oh gitu, iya baik. Iya memang tadi yang seperti saya sampaikan ya. Perubahan itu tidak bisa spontan, dia selalu dalam sebuah proses ya. Tidak mudah merubah orang introvert tiba-tiba menjadi ekstrovert atau ambivert ya. Jadi ikuti saja jalannya secara alamiah. Setiap orang akan mengalami perubahan-perubahan dan momen-momen yang mungkin tanpa disadari karakter itu akan secara alamiah menjadi sesuatu. Asalkan kita terus belajar ya. Jangan berhenti belajar karena belajar itu kegiatan seumur hidup tadi ya. Jadi kita terus belajar. Ada yang kurang pada diri kita introspeksi, oh salah saya seperti ini. Oh tadi kemarin begini, aku salah seperti ini. Oh ya saya harus perbaiki begini. Oh kemarin begini, oh aku salah begini. Aku harus setiap hari itu lakukan. Ya, semakin kita menyadari kekurangan kita, maka kita tuh akan lebih cepat, ya, masuk kepada sebuah perubahan-perubahan pada diri kita yang tanpa kita duga itu mengantarkan kita pada sisi-sisi potensi-potensi kita tadi gitu. Nah, waduh ada yang raise hand lagi. Begitu tadi saya pengen bertanya Pak. Pak. Ini dari room saja. Oh dari room, oke. Sudah cukup ya itu yang saya bisa sampaikan. Ada yang ingin bertanya lagi Bu dari Mbak Aza, Velvin Aza. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya, mau nanya ya sama Ibu Rosnalisa. Iya, monggo. Ibu, ini saya mau tanya nih tentang introvert gitu. Nah, introvert kalau misalkan introvert yang pola berpikirnya dalam ini,
yang pola berpikirnya dalam sehingga dia bisa membuat strategi-strategi gitu. Nah, ini bisa nggak dia membuat suatu kamuflase dalam sosial gitu? Aslinya dia introvert, tapi dia membuat kamuflase sehingga mengakibatkan seperti seseorang ekstrovert atau ambivert gitu. Kamuflase. Wah, gawat. Ini bentuk-bentuk introvert yang disorder ya. Iya, Karena betul. sebenarnya karakter setiap orang itu ya, seperti yang saya jelaskan, ada sisi positif dan negatif ya. Dan dalam diri orang itu masuk segala sesuatu yang dikaitkan dengan hawa nafsu tadi yang mungkin Pak Khalid jelaskan ya. Nah, ini tidak terbenteng sama sekali ya. Sehingga seringkali dia justru memanfaatkan gaya karakter ini untuk memanipulasi diri, memanipulasi atau mengkamuflase diri untuk keuntungan-keuntungan mereka. Ya, ada beberapa yang saya amati seperti ini. Saya pernah menjumpai kasus introvert yang mengarah kepada psikopat. Ya. Iya, betul. Nah, ini akan cenderung kamuflase dan memanipulasi diri. Sampai boleh saya katakan saya di awal akan terpedaya dengan caranya, tapi lambat laun sikap-sikap yang sifatnya menetap dalam dirinya yang merupakan perilaku-perilaku disorder yang menyimpang itu akan kelihatan. Nah nanti sejauh mana itu menjadi bagian-bagian dalam dirinya yang terus-menerus berakibat pada sifat-sifat yang negatif tadi, yang mengarahkan kita menyimpulkan mereka dalam bagian introvert disorder. Jadi introvert yang mengarah pada sisi sikap negatif. Betul. Ada. Saya tambahin ya Bunda ya, dari sisi pandangan agama ya. Jadi kalau dalam pandangan agama yang dimaksud tadi itu, pertanyaan tadi itu disebut dengan istilah dzul wajhain, orang yang mempunyai bermuka dua atau berpribadian ganda, atau dengan istilah lain dalam Al-Quran disebut munafikun gitu. Itu beda Kiai. Hah? Maaf, beda. Bukan yang seperti itu. Tapi ini kan berkamuflase kan? Bukan, tapi bukan dengan maksud seperti itu gitu. Maksudnya bukan seperti itu, tapi maksudnya itu dia menyelamatkan dirinya dari hal yang terjepit gitu. Paham kan maksud saya, Ibu Rusnalisa? Mencari keuntungan. Iya betul, tapi dia untuk sebatas defense tubuhnya aja gitu. Defense aja. Iya betul. Jadi itu sebenarnya ada beberapa, kalau yang disampaikan oleh Pak Yai tadi itu bentuk kepribadian ganda. Kalau kepribadian ganda itu tidak disadari, Pak. Kepribadian ganda itu tidak disadari. Saya punya pasien ya. Pasien saya itu siang dia sebagai seorang mahasiswa biasa. Ya. Tanpa disadari malamnya dia berubah menjadi seorang pelacur. Ada 8 kepribadian dan itu bertolak belakang. Pagi dia menjadi seorang ustazah, malamnya dia kleptomani, ya, mencuri. Nah ini kepribadian ganda dan satu sama lain itu tidak disadari. Nah beda dengan yang disampaikan oleh Mas Azza ini. Bayu. Ya, Bayu ya. Ya. Bayu ya, Mas Bayu ini lebih ke arah defense. Dia hanya sekedar menyelamatkan diri, membuat keuntungan pada dirinya, dia berubah menjadi sebuah kepribadian tertentu.
Betul, soalnya berkaitan dengan bullying yang pertama itu loh. Memang waktu masa kecilnya ya seperti itu Ada sehingga pengalaman membuat negatif yang ya dialami kan? betul, Nah, sehingga membuat saya bagaimana caranya untuk defense diri saya itu. Itu muncul lagi gitu. Nah, mungkin saran saya Pak Bayu bisa datang ke psikolog untuk menghapus semua memori-memori yang negatif tadi. Alhamdulillah saya ketemu kiai jadi lebih aman. Kalau nggak ada Alhamdulillah. kiai kacau mungkin. Makanya kita harus Saya bukan istiqomah ya psikolog Pak. loh. Saya bukan psikolog. Nah, Iya, Aku Kia. belajar, alhamdulillah belajar apa beristiqomah, belajar Ya. itu betul-betul membangun diri kita. lah guru saya itu Bu Rosnalia, itu guru saya masih bermasalah dalam hidup saya. Sama Gimana Pak, kamu saya hidup? juga. Hidup saya itu belum kelar. Pak Yai bisa aja, saya jadi murid nggak dianggap. Baiklah, begitu saja Pak. Kembali kepada Pak Mahmud. Apa ada lagi yang mau didiskusikan kah? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tidak ada ya. Disimpulkan Pak Baik, Mahmud. baik Bapak Ibu, saya menyimpulkan selaku moderator pada malam hari ini. Sebenarnya introvert itu sangat bersambungan dengan khalwat, infirat dengan uzlah merupakan bagian dari ibadah. Adapun introvert menurut pandangan psikologi banyak sangat disukai. Adapunnya itu dengan sikap atau karakter seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Demikian seminar di komunitas psikologi populer dengan tema suka menyendiri apakah salah. Terima kasih kepada Ibu Rosnalisa dengan Kiai Haji Khalid yang sudah mengisi narasumber pada malam hari ini. Saya selaku moderator, saya meminta maaf sebesar-besarnya ketika ada bicara atau tuntunannya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir potretan